Eh, eh, Baik, untuk kesempatan ini di sini kami akan hasil dari kami yaitu RTM 5 di mana optimalisasi penggunaan teknologi kontainer untuk efisiensi sumber daya komputasi pada layanan web dan database. Untuk membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Resa Astari dengan NIM 2215091018 dan rekan saya. Saya Esther Florida Bersembiring dengan NIM 2215091028. Kenalkan, nama saya Abel Rito Putra Ujianto dengan NIM 2215091025. Baik, untuk penjelasan pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perusahaan semakin banyak menggunakan teknologi komputasi awan, juga dikenal sebagai komputasi awan. Karena kemudahan dan efisiensi yang mereka tawarkan. Namun dengan meningkatnya permintaan layanan cloud, pengelolaan sumber daya komputasi menjadi tantangan besar. Perusahaan harus mencari cara untuk tetap efisien dan cepat dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Salah satu solusi yang muncul untuk mengatasi masalah ini adalah teknologi kontainer. Teknologi kontainer memungkinkan aplikasi dan semua kebutuhan pendukungnya dibungkus menjadi satu paket yang ringan dan terpisah dari sistem lainnya. Berikutnya yaitu landasan teori, teknologi kontainer dan manfaat kontainer dalam solusi cloud akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk landasan teori. Yang pertama, teknologi kontainer. Di dalam dunia teknologi saat ini, tantangan utama yang dihadapi para pengembang aplikasi adalah memastikan aplikasi dapat beroperasi dengan baik di berbagai lingkungan, mulai dari komputer lokal, bank, hingga server, dan bahkan platform. Masalah ini sering disebut sebagai it works on machine karena aplikasi yang berfungsi dengan baik di mesin pengembang, namun mengalami kendala saat dipindahkan ke lokasi lain. Teknologi kontainer hadir sebagai solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel. Secara sederhana, kontainer adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi beserta seluruh komponen yang diperlukan, itu seperti persiapan dan konfigurasi untuk dikemas dalam satu kontainer khusus. Bayangkan kontainer ini seperti sebuah kotak yang berisi aplikasi beserta segala sesuatu yang dibutuhkan agar aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa memandang di mana ia dijalankan. Selanjutnya, nomor dua, manfaat kontainer dalam solusi code, yang pertama, kontainer dalam solusi code memberikan berbagai manfaat yang sangat signifikan bagi pengembang aplikasi serta perusahaan. Yang pertama, portabilitas. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, toleransi terhadap kesalahan. 4, ketangkasan. Dalam proses kontainer menggunakan kombinasi sumber daya fisik seperti sistem operasi, host mesin kontainer, dan aplikasi dalam kontainer untuk menciptakan lingkungan rutin yang terisi dan bagi aplikasi. Dengan kontainer, aplikasi dikemas bersama dengan seluruh dependensinya seperti pustaka dan konfigurasi dalam satu unit yang dikenal sebagai kontainer. Materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk instalasi Docker akan saya jelaskan sendiri. Tolong Abel untuk share screen-nya. Baik, di sini kami sudah melakukan instalasi Docker, di mana yang pertama kami melakukan perintah sudo apt update, yang di mana perintah ini berfungsi untuk mengunduh daftar paket yang tersedia dari repositori. Berikutnya yaitu perintah sudo apt install. Nah, itu berfungsi untuk menginstal paket-paket tambahan yang diperlukan untuk menggunakan pendukung HTTPS dan manajemen repository. Nah, berikutnya kami menjalankan perintah sudo add apt repository
Di sana perintah tersebut menambahkan repository resmi Docker ke daftar repository apt. Itu kami bisa menginstal dari sumber ini. Berikutnya perintah curl itu perintah tersebut digunakan untuk mengimpor kunci GPG Docker agar sistem bisa memverifikasi integrasi dan keamanan paket yang induh. Nah, setelah perintah berikut, kami kembali menjalankan perintah sudo apt update. Di sana, perintah tersebut dilakukan untuk membuat pembaruan daftar paket setelah menambahkan repository Docker. Nah, berikutnya sudo apt install Docker min y. Perintah tersebut menginstal Docker Community Edition yang merupakan versi gratis dan open source dari Docker. Nah, berikutnya perintah sudo service Docker start. Perintah sudo service Docker start tersebut kami jalankan untuk memulai layanan Docker secara manual sehingga Docker bisa berjalan di latar belakang. Nah, selanjutnya perintah sudo systemctl enable Docker. Di sana perintah tersebut digunakan untuk mengatur Docker agar layanan ini secara otomatis dimulai saat sistem diboot. Berikutnya, kami jalankan perintah Docker min version untuk mengecek versi Docker yang terinstall dan untuk memastikan bahwa instalasi berjalan dengan baik. Nah, berikutnya apt get install Docker compose min y. Perintah tersebut digunakan untuk menginstal Docker Compose, di mana alat untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan mengoperasikan aplikasi multi-kontainer. Nah, berikut itulah langkah-langkah kami untuk menginstal Docker sendiri, dan untuk konfigurasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, untuk konfigurasi kontainer di Docker dan web deploy, yang pertama kita akan menjalankan perintah mkdir / docker project, yang dimana ini berfungsi membuat file utama proyek Docker. Selanjutnya, kita akan mengetikkan perintah cd docker project untuk masuk ke file proyek. Selanjutnya, kita akan masuk ke nano docker compose YAML, yang dimana kita akan membuat file. Nah, di tampilan sudah terdapat file yang mendefinisikan layanan Docker, yang dimana terdapat NGX, PHP, dan lain-lain. Oke, selanjutnya mkdir min-p docker project www.html. Yang dimana kode tersebut dijalankan untuk membuat struktur direktori untuk file website. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah nano docker project www.html index.php. Itu yang dimana berfungsi sebagai membuat file utama aplikasi PHP. Selanjutnya kita akan masuk dan menjalankan perintah mkdir docker project ngx yang berfungsi sebagai membuat file untuk konfigurasi ngx-nya. Dan selanjutnya kita akan menjalankan perintah nano docker project ngx default.konfigurasi, yang dimana berfungsi sebagai membuat konfigurasi default untuk ngx.
Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintah nano docker project ngx docker file yang berfungsi membuat docker file untuk membangun image ngx. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah mkdir docker project php yang dimana membuat file untuk konfigurasi PHP. Nah, yang terakhir, kita akan menjalankan perintah nano docker project php docker file yang berfungsi membuat docker file untuk membangun image PHP. Oke, untuk konfigurasi kontainer di Docker dan web deploy sampai segitu saja. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Esther atas waktunya. Di sini saya sudah terlihat ya. Saya sudah sempat kompos kompos up, malah sempat kompos build up karena sempat ada error. Jadi saya sempat compose down, setelah itu compose up dan min min build min d itu artinya untuk membuild up orang repository yang ada di Docker, dan ini sudah di-create. Nah, saat saya menjalankan Docker PS, nah kontainer-kontainer yang saya inginkan sudah ada. Itu ada tiga. Yang pertama itu adalah kontainer Nginx, kontainer PHP, dan juga kontainer MySQL. Ketiga kontainer ini sudah berjalan, artinya website eh, website bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan juga MySQL sebagai database-nya itu sudah berjalan. Kita balik ke bagian websitenya. Nah, websitenya ini sebenarnya sederhana banget. Website CRUD, di mana ada atribut dua, yaitu nama dan email. Kita bisa mengetik nama, misalnya siapa? Esther. Lalu kita mengetik emailnya s gmail.com. Oke. Lalu kita tambahkan pengguna di sini. Nah, nama nama Esther dan juga email dari Esther itu sudah masuk ke data penggunanya. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada rate ya, karena sudah menampilkan data dari database-nya. Lalu bisa diedit juga sebenarnya, dan juga bisa di-delete kalau kita mau. Delete, oke. Nah, datanya sudah hilang. Untuk pengoptimalisasian, sebenarnya kita bisa mengecek dua dua VM ya. Satu VM di sini untuk menjalankan Dockernya, dan kalau kita mau mengecek bagaimana penggunaan memori, penggunaan CPU, dan lain-lain, kita bisa gunakan Docker start. Oke, di sini terlihat. Di sini ada tiga kontainer, jelas karena tadi yang dijalankan juga tiga kontainer. Ada kontainer Nginx, kontainer PHP, dan juga kontainer MySQL. Nah, di sini penggunaan CPU-nya sangat rendah sekali, terlihat 0%, 0% kecil banget, mungkin 0,0000001 berapa. Itu untuk CPU-nya Nginx, dan memory usage-nya ada 6 megabyte dari 3 giga RAM yang telah saya tambahkan. Ada juga PHP. PHP ini sangat kecil juga. Tadi ada sempat muncul 0,01, 0,03, dan memory usage-nya itu ada sekitar di angka 8 megabyte berbanding dengan RAM-nya yang 4 gigabyte. Mungkin ini yang agak besar kelihatannya. Di MySQL dia ada di 0,18 tadi ya. 0,18, 0,20, sekitar 0,2 ya. Dan memory usage-nya ada di 186 megabyte. Oke, sebentar saya akan CTRL-C dulu, compose down dulu, sebentar. Oke, lalu saya akan masuk ke
komputer yang sudah yang memakai Nginx, Nginx, MySQL dan juga PHP tapi diinstal dari OS-nya langsung. Jadi tidak containerized ya. Kita balik ke sini dan sebelum kita start, mohon tunggu sebentar untuk booting Ubuntu yang keduanya. Ya, sudah masuk. Kita cek dulu apakah semua kontainernya, semua semua repositorinya kayak Nginx itu telah online atau belum. Kita lihat dengan sistem CTL status Nginx. Oke, sudah aktif running. Dan kalau kita lihat memori memori yang dipakai sendiri itu pun lebih besar ya. Sebentar, kita tidak bisa menyimpulkan dengan ini saja. Kita pakai perintah top. Oke. Nah, bisa dilihat penggunaan CPU di tadi, contohnya saja di MySQL tadi, bisa peak ke 0,7% dan dan memori yang dipakai itu bisa kalau kalau dikira-kira mungkin sekitar kalau 0,7 berapa ya? Tapi ya bisa kita anggap itu lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Oke, kita akan yang di sini masih MySQL saja yang jalannya. Coba kita sudo sistem CTL ke PHP-nya. PHP service is not. Oh, coba MySQL-nya. Oke, MySQL-nya on. Nah, perbandingan tadi memory usage untuk bagian MySQL tadi kan di sekitar 300 MB untuk yang sudah containerized di bagian Docker. Nah, di sini untuk yang belum containerized, artinya kita install di OS sendiri dan ini sebenarnya belum saya konfigurasikan secara langsung. Jadi MySQL, Nginx dan PHP-nya belum tersambung semua dan memori dari MySQL saja kita sudah bisa lihat eh, peak-nya ada di 436 megabyte per second, megabyte yang secara tadi itu sebenarnya perbandingannya hampir beda 100 megabyte ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sekian materi dan praktik yang dapat kami lakukan mengenai optimalisasi penggunaan teknologi kontainer untuk efisiensi sumber daya komputasi pada layanan web dan database. Mohon maaf jika dalam presentasi berlangsung ada kalimat dan tutur kata yang tidak sopan, dan kami tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.